Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Nurul Akib. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian karena udah mau ngeklik video ini. Dan semoga kalian nonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga share ke semua sosial media supaya moms-moms yang lagi butuh informasi mengenai isi tas bersalin itu apa aja bisa dapat manfaatnya juga gitu. Oh ya, sebelum moms mau menyiapkan isi tas bersalin, saran aku adalah moms harus survei dulu ke tempat rumah sakit atau tempat moms akan melakukan persalinan nanti. Khususnya buat kalian yang punya asuransi ya. Jadi kalian tanyakan dulu fasilitasnya apa aja, profitnya apa aja yang didapatkan dari asuransi tersebut. Jadi ketika kalian menyiapkan nanti, biar bisa disesuaikan gitu sama fasilitas yang dikasih sama rumah sakit. Biar bawaannya nggak terlalu banyak. Jadi biar lebih efektif dan juga lebih efisien gitu moms. Dan juga biar nggak lebih rempong dan nggak ngerepotin suami aja sih gitu. Pada saat aku bikin video ini usia kehamilan aku udah 38 minggu. Jadi sebenarnya itu agak mepet juga ya moms dengan HPL-nya. Saran untuk moms yang lainnya mungkin kalian bisa menyiapkan isi tas bersalin atau hospital bag-nya itu 1 bulan sebelum HPL moms semua, karena kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu ternyata kita melahirkannya maju seminggu atau 2 minggu ke depan gitu. Terus aku saranin juga buat moms yang mau menyiapkan isi tas bersalin, alangkah baiknya kalian untuk survei terlebih dahulu ke rumah sakit yang akan kalian jadikan tempat untuk bersalin nanti. Jadi kalian tanya di situ persyaratan atau dokumen-dokumen apa aja yang harus kita siapkan, khususnya buat kalian yang buat moms yang punya asuransi gitu ya. Jadi ditanyakan dulu aja profitnya apa aja yang didapatkan dari rumah sakit itu. Jadi biar kita bisa menyesuaikan barang-barang yang kita bawa sama fasilitas yang udah kita dapatkan dari si rumah sakit itu. Jadi biar bawaan kita nggak terlalu banyak juga moms. Jadi biar lebih efektif dan juga lebih efisien dan nggak ngerepotin suami juga gitu. Wow. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebagi menjadi 3 keperluan kali ya. Jadi keperluan si babynya, keperluan untuk ibu melahirkannya, sama keperluan untuk ayahnya yang ngejagain kita gitu. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama. Untuk isi tas bersalin nanti aku apa aja di sini. Yang pertama yang harus disiapkan adalah dokumen. Jadi kemarin aku udah survei ke tempat rumah sakit yang akan aku jadikan tempat bersalin nanti. Jadi di sana itu hanya mensyaratkan untuk fotokopi KK, fotokopi KTP data diri suami istri, sama buku nikah. Fotokopi buku nikah, udah itu aja moms. Karena mungkin kan sekarang lagi pandemi ya. Jadi rumah sakitnya untuk saat ini tidak melayani pembuatan akte kelahiran untuk si babynya kayak gitu moms. Jadi dokumen yang harus disiapkan adalah KTP, jangan lupa, sama kartu asuransi moms, karena ini pasti nanti akan ditanyakan, sama KTP si suami ya moms ya, kayak gitu. Terus sama buku nikah, ini penting banget untuk dibawa karena emang menjadi salah satu persyaratan, sama juga kakak kayak gini. Nah ini jangan lupa untuk difotokopi semuanya moms. Fotokopi sekitar 2-3 lembar atau bisa sampai 5 lembar lah untuk jaga-jaga. Kalau misalkan mereka butuhnya lebih kan kita udah prepare duluan gitu. Jadi udah nggak usah lari-lari kesana kemari lagi gitu. Terus aku juga bawa ini buku pink. Jangan sampai lupa sih menurut aku untuk buku pink ini, karena semua riwayat pemeriksaan kita kan tercatat di sini ya. Jadi dokter itu bisa tahu perkembangan kehamilan kita itu seperti apa. Jadi itu untuk menentukan juga tindakan apa yang akan dokter lakukan ke kita ketika kita bersalin nanti kayak gitu. Untuk yang perlengkapan pertama yaitu perlengkapan pakaian babynya atau perlengkapan babynya, di sini aku nyediain 3 pack untuk pakaian babynya kayak gini. Ini udah aku pakin kayak gini ya. Jadi nanti tinggal aku kasih day 1, day 2 sama day 3 gitu aja biar suamiku mudah juga kalau misalkan susternya menanyakan, jadi biar dia udah tahu gitu yang mau dikasihkan ke susternya siapa, yang mana gitu. Nah jadi di sini aku mau jelasin untuk 1 pack pakaian baby kayak gini itu terdiri dari 1 bedong sama 2 set pakaian babynya.
Jadi satu setel pakaian baby yang lengan pendek sama satu setel pakaian baby yang lengan panjang. Terus sama di sini aku juga nyediain gurita instan. Meskipun di rumah sakitnya, meskipun rekomendasi dokter kan sebenarnya udah nggak disarankan lagi ya untuk pakai gurita instan, tapi di sini aku tetap nyediain. Siapa tahu babynya perlu kehangatan khusus atau nanti diperlukan di sana, aku tetap bawain aja. Cuman satu paket ini cuman aku bawain dua gurita instan sama kaos dalamnya juga 2 di situ. Terus juga di sini ada satu setel mittens sama ada topinya juga. Jadi kenapa aku pakin kayak gini, biar kalau misalkan susternya tanya, suamiku biar nggak berantakan gitu loh ngambilnya, jadi tinggal diserahin aja kayak gini ke susternya kayak gitu. Tapi sebenarnya sih ketika aku survei ke rumah sakitnya itu udah disediakan untuk perlengkapan bibinya sama perlengkapan mandinya juga dari pihak rumah sakit. Tapi di sini aku tetap nyediain aja, siapa tahu nanti diperlukan gitu. Jadi makanya di sini aku nyediain ada 3 pack pakaian babynya gitu. Terus juga di sini aku bawain babynya 2 wonder pad kayak gini. Jadi ini tuh untuk alas tidur si babynya. Ini aku bawa 2 sama untuk keperluan skincare babynya. Di sini aku udah pakai juga dalam satu bundle kayak gini. Ini tuh terdiri dari aku buka aja ya. Ini tuh terdiri dari aku bawa baby Sebamed yang cream extra soft. Jadi ini tuh untuk ras babynya kalau misalkan dia ada ruam atau dia nggak cocok pakai diapers, nanti bisa dikasih ini. Oh ya, sorry mams. Jadi dalam satu paket ini tuh juga aku nyediain popok kainnya juga. Yaitu tadi karena aku takutnya si bayinya tuh nggak cocok pakai diapers, jadi biar dia bisa dipakein sama popok kain dulu gitu. Terus juga di sini aku bawain dia kasa steril kayak gini. Terus aku bawa baby buds untuk keperluan dia mandi sama baby powder. Meskipun ini udah nggak disaranin, tapi aku tetap bawa untuk jaga-jaga juga. Sama aku bawa juga untuk baby powder yang compactnya, ini dari Bambi. Ini aku bawa juga. Untuk minyak telurnya, di sini aku bawa yang My Baby. Kalau untuk yang doodle nanti aja ketika dia udah 1 bulan atau 2 bulan, biar baunya yang tahan lama itu biar lebih wangi ke babynya gitu. Dan lagian kayaknya menurut aku kalau untuk bayi itu kan perlu kesegaran lebih. Nah kalau untuk kesegaran, aku lebih suka yang My Baby ini daripada yang doodle. Itu. Terus aku bawain juga di sini ada tisu basah. Aku bawain yang 1 pack kayak gini. Sama keperluan menyisirnya si babynya, ini belum aku buka sih. Ini aku kemarin beli dari Little Baby. Jadi kayaknya nanti yang bakalan aku bawa cuma sisirnya aja. Gitu. Kemarin karena belum aku buka jadi aku tunjukin aja. Terus aku bawain juga si babynya itu handuk kayak gini. Nah ini untuk keperluan dia mandi ya. Terus aku juga bawain sama wash mitnya 1 aja. Sama untuk diapersnya. Nah diapersnya di sini yang aku masukin ke sini itu cuman ada 5 diapers gitu. Tapi aku tetap bawa untuk yang 1 paket kayak gini. Tapi ini nanti mungkin aku nggak bawa ke rumah sakitnya, tapi aku taruh di mobil aja. Jadi kalau misalkan perlu atau misalkan kurang diapersnya bisa tinggal ngambil di mobil aja kayak gitu. Oh ya, terus jangan lupa juga untuk bawa selimut on the go-nya. Jadi kalau misalkan si babynya udah pulang dari rumah sakit, kalian bisa selimut topi. Ini kan ada topinya juga gitu kan selimutnya. Jadi biar dipakein ini biar babynya juga nggak kedinginan ketika di jalan atau ketika di dalam mobil gitu ya mams ya. Terus di sini aku juga nyediain ini 2 botol Dots babynya. Nah ini tuh takutnya kalau misalkan nanti ternyata asinya belum keluar, kemungkinan sih bisa diperah dulu baru dimasukin ke botol kayak gitu. Tapi doakan ya mams ya, semoga nanti ketika aku udah lahiran asinya bisa langsung lancar gitu. Oke. Selanjutnya untuk keperluan perlengkapan babynya, aku cuma bawa itu aja mams.
karena sebetulnya itu aku juga udah bawa lebih dari yang diperlukan atau dari yang diinformasikan oleh pihak rumah sakit. Itu untuk jaga-jaga dari sisi akunya aja, biar nanti kalau misalkan ada kekurangan, biar nggak ngerepotin yang jaga atau nggak ngerepotin suami gitu. Jadi biar semuanya itu udah prepare aja, kalaupun nggak dibawa ke dalam rumah sakit, paling tidak ada di dalam mobil gitu ya. Nah, untuk keperluan ibunya atau keperluan mamanya, di sini aku bawa ada 3 daster busui gitu. 3 setel daster busui, ini yang lengan pendek. Ada 2, tapi nanti aku tambahin sama kardigan ya. Takutnya kalau misalkan aku lagi di sana terus mau keluar gitu, jadinya bisa pakai kardigan gitu, karena ini kan lengan pendek kemarin yang aku beli, sama 1 setel baju untuk pulangnya. Terus di sini aku juga bawa 2 hijab instan, ini kaos ya, jadi biar lebih enak aja gitu melar. Aku di sini cuma bawa 2, sama hijab untuk pulangnya 1. Nah, terus untuk skincare aku atau keperluan makeup, di sini aku nggak bawa banyak-banyak. Aku cuma bawa parfum sama serumnya aja, sama bedak, sama lipstick, udah gitu aja. Sama ini sih aku tambahin blush on biar lebih merona dikit gitu loh mams, nggak pucat. Udah sih untuk make upnya nggak usah banyak-banyak, paling nanti juga nggak ada waktu juga untuk make upan. Terus untuk underwearnya di sini aku bawa 3 bra menyusui sama 6 pieces celana dalam. Cuman 6 aja mams, kayak gitu. Terus di sini aku juga bawa gurita instan untuk si mamanya mams kayak gini. Sama aku juga nyediain untuk korset yang agak panjangan. Jadi kan kemarin aku punya 2 tuh. Aku bawa aja yang agak panjangan 1. Jadi ini tuh untuk nambahin atau menopang ini jika kalau misalkan dia kayak kurang bisa menopang perut si mamanya kayak gitu. Tapi kemarin sih dicoba sih udah rekat banget ya. Cuman untuk biar lebih ekstra slim aja gitu mams. Nah, di sini terus aku bawa ini softpack maternity-nya, tapi yang aku bawa ke dalam itu cuman ada 5 pembalut aja. Cuman 5 pembalut aja. Ini mungkin nanti aku sama kayak yang diapers babynya, nanti aku taruh di mobil aja. Jadi kalau misalkan ternyata kurang, tinggal ngambil aja di mobil kayak gitu. Untuk keperluan si mamanya sih udah, aku cuman bawa itu aja. Nah, selanjutnya untuk keperluan ayahnya, di sini aku cuman bawain suami aku 2 setel pakaian, satunya kemeja, satunya kaos gitu ya. Jadi nanti ketika dia nemanin, aku sih pengennya dia pakai kemeja. Jadi biar ketika dia menyambut babynya atau babynya melihat ayahnya itu udah dalam keadaan rapi gitu loh. Jadi ketika dia ngelihat ayahnya itu udah dalam keadaan rapi, bersih gitu. Jadi di sini aku bawain dia kemeja sama kaos. Terus sama celananya 2 kayak ini, celana chino. Aku bawain 2. Celananya aku bawain 2. Sama handuk. Udah itu aja mams. Oke mams, itu aja untuk keperluan isi tas bersalin aku. Jadi gak usah bawa banyak-banyak. Yang penting kalian harus pastiin di rumah sakit itu persyaratannya apa aja, dokumen yang harus kalian bawa itu apa aja. Dan kalau kalian punya asuransi, kalian harus tanya profitnya apa aja. Jadi barang yang kalian bawa itu sesuai dengan apa yang kalian perlukan di rumah sakit. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak, karena kan nanti akan repot dan juga nggak efektif dan nggak efisien gitu loh. Oke, makasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya, dan share ke semua sosial media supaya moms yang lagi nyiapin hospital bag juga dapat manfaatnya juga. Dadah.